Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan perlunya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Ya, ini dilakukan untuk memastikan bahwa TAPERA ini aman dan dananya bisa diambil kembali. Oleh karena itu, pemerintah menyatakan bahwa mereka akan terus mematangkan konsep program TAPERA ini, dinyatakan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Rencananya Jumat 31 Mei 2024 akan digelar rapat bersama Kementerian PUPR, Kemenaker, Kementerian Keuangan dan OJK membahas program TAPERA. Pratikno menyatakan ia telah berkoordinasi dengan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko untuk menggelar rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga membahas TAPERA. Rencananya rakor antar kementerian dan lembaga tersebut akan digelar Jumat 31 Mei 2024 hari ini di kantor KSP. Rapat ini akan diikuti oleh pihak Kementerian PUPR, Kemenaker, Kemenkeu, dan OJK untuk membahas program TAPERA. TAPERA itu saya kira kemarin kan kami ke Pekalongan itu sudah ada rapat koordinasi di KSP setahu saya mengenai hal ini. Izin prakarsanya kan itu dari Kementerian PUPR. Nanti pihak Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan kementerian terkait akan menjelaskan. Ya. Aturan baru pemerintah yang mewajibkan para pekerja dengan gaji minimal setara UMR menjadi peserta tabungan perumahan rakyat atau TAPERA menuai kritikan dari berbagai pihak. Pasalnya, dengan adanya kebijakan ini, para pekerja harus menyisihkan 3% gaji per bulan yang tentu saja sangat memberatkan. Salah satu kritikan datang dari Ketua MPR Bambang Susatyo yang menyarankan agar kebijakan pemotongan gaji atau penghasilan para pekerja untuk TAPERA ditunda. Penundaan dilakukan agar pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. PP nomor 21 2024 sebagai perubahan PP sebelumnya, ya menurut saya sebaiknya dikaji kembali karena di tengah-tengah penurunan daya beli rakyat ini, rakyat butuh sekali dana untuk kebutuhan realnya. Jadi kalau dipotong itu akan mengurangi pemenuhan kebutuhan realnya, sementara dia tidak tahu apa manfaat dari pemotongan itu dalam jangka pendek. Jadi sekali lagi, pertama sosialisasi yang lebih masif agar rakyat paham bahwa yang dipotong itu untuk dia dalam jangka panjang memenuhi kebutuhan papannya. Terlepas dari banyaknya kritikan, pelaksanaan program TAPERA akan diawasi dan dipantau langsung oleh Badan Pengelola atau BP TAPERA yang memiliki 5 anggota komite. 5 anggota komite BP TAPERA ini antara lain Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Friderika Widyasari Dewi, dan 1 orang dari unsur profesional. Kelima anggota Komite BP TAPERA ini memiliki sejumlah tugas, termasuk merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan TAPERA, melakukan evaluasi atas pengelolaan TAPERA, melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP TAPERA, serta melaporkan hasil evaluasi pengelolaan TAPERA kepada Presiden. Kelima anggota Komite BP TAPERA tersebut akan menerima gaji pokok puluhan juta rupiah per bulan. Gaji pokok Ketua Komite TAPERA dari unsur Menteri secara ex officio sebesar 32,5 juta rupiah per bulan. Anggota Komite TAPERA unsur Menteri secara ex officio 29,2 juta rupiah per bulan. Dan anggota Komite unsur profesional sebesar 43,3 juta rupiah per bulan. Badan Pelaksana TAPERA juga memiliki 1 orang komisioner dan 4 deputi komisioner, yaitu Heru Putio Nugroho sebagai komisioner, Sugiarto sebagai deputi komisioner bidang penggerahan dana, Dodi Bursman sebagai deputi komisioner bidang pemupukan dana, Sid Herdi Kusuma sebagai deputi komisioner bidang pemanfaatan dana, dan Wilson Lisimatupang sebagai deputi komisioner bidang hukum dan administrasi. Tim Liputan Metro TV. Dan untuk menganalisa kebijakan simpanan TAPERA ini, kami ajak Anda untuk membahasnya bersama ekonom Selios ada Nailul Huda. Mas Nailul, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Oke.
Mas Huda, kalau kita lihat ini kan menuai polemik ya, kontroversial juga ya kalau soal tapera ini. Tapi menurut Anda lebih banyak mana, plus atau minus? Iya, saya melihatnya seperti ini, Mbak. Ini kan kebijakan yang memang menarik uang ya, uang masyarakat yang tadinya bisa untuk konsumsi itu menjadi tabungan dan investasi yang tidak liquid gitu kan. Ini kan yang kita selalu suarakan adalah soal likuiditas investasi yang diklaim ya. Tadi kan Pak Wapres juga di VT juga sampaikan ini kan bisa diambil pada nanti gitu kan. Tapi ini yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya, bahwa ketika ada kebutuhan mendadak dan sebagainya itu tidak bisa digunakan gitu kan. Jadi ini yang salah satu yang minusnya gitu kan. Dan saya rasa juga ketika ini mengurangi konsumsi itu yang terjadi adalah ada kan kontradiktif ya dengan pertumbuhan ekonomi kita gitu kan. Kita memang tengah mendorong untuk pertumbuhan ekonomi yang katanya sih kalau untuk mencapai Indonesia emas gitu kan itu harus 7%, 8%. Tapi ini nyatanya kita melakukan kebijakan ekonomi yang sifatnya adalah kontraktif gitu kan. Nah, artinya kita mengambil dan menahan daya beli masyarakat gitu kan. Sehingga ya ini akan berimpact ke ekonomi. Jadi saya rasa sih manfaatnya itu relatif terbatas, tapi mudorotnya jauh lebih besar, Mbak. Mudaratnya jauh lebih besar. Oke, Mas Huda, kalau kita breakdown ya, saat ini kebutuhan masyarakat sudah banyak, kemudian mereka juga harus banyak sekali potongan cicilan yang harus dibayar, belum lagi misalnya 3% harus digunakan untuk membayar tapera. Nah itu artinya apakah tidak ada urgensi dari setoran untuk tapera ini di tengah kebutuhan yang sekarang di tengah ekonomi yang lagi sedang lesu, Mas Huda? Ya, kita sebenarnya harus membedakan ya mengenai urgensi masyarakat untuk mempunyai rumah dengan urgensi kita memotong BP Tapera ini gitu kan, atau memotong gaji masyarakat untuk BP Tapera. Dan sebenarnya kalau kita bilang urgensi untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu memang penting gitu kan. Itu sangat penting sekali bagi masyarakat untuk mempunyai rumah gitu. Nah, tapi apakah ada instrumen yang lebih bijak gitu kan? Nah, saya rasa untuk BP Tapera ini tidak bijak untuk dilakukan ketika ini sudah terlalu banyak potongan. Nanti juga belum lagi PPN itu kan akan meningkat di tahun 2025 ya untuk tarifnya kan dari 11 ke 12% gitu kan. Dan kemudian ada beberapa potongan-potongan lainnya yang saya rasa sih selain pajak ya, yang itu semakin memberatkan untuk kelas pekerja, terutama untuk kelas menengah kita gitu kan. Di mana manfaatnya sebenarnya terbatas bagi pekerja kelas menengah ini, Mas. Jadi kalau bisa kita lihat sebenarnya kan ini kan diklaim sebagai investasi yang bisa diambil ketika mereka berumur 58 tahun ataupun udah pensiun gitu kan. Nah, tapi masalahnya adalah ketika kita sebut sebagai investasi, ini merupakan investasi yang tidak liquid. Dan jangan lupa, sebenarnya ketika mereka ada kesempatan untuk berinvestasi di tempat lain, selain dari BP Tapera, itu mungkin akan mendatangkan rate return yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka investasi lewat BP Tapera gitu. Jadi itu juga harus diperhitungkan gitu. Makanya saya selalu bilang bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang memang menekan konsumsi masyarakat, terutamanya untuk kelas menengah kita. Baik. Baik, nanti masih ada beberapa pertanyaan lagi Mas Huda yang mungkin nanti bisa Anda jelaskan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, nanti saya jeda kan masih akan kembali untuk Anda. Didukung oleh Pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita seputar kebijakan simpanan tapera ini. Masih bersama ekonom Selios, ada Mas Nailul Huda. Mas Huda, ada lagi yang mau saya tanya. Jadi mungkin publik bertanya ya, kalau seandainya dikumpulkan di tapera dari 2027 sampai nanti beberapa tahun jangka waktunya. Nah, pada saat akan dijadikan rumah, apakah dengan seiring berjalannya waktu, uang yang dikumpulkan itu bisa menjadi sebuah rumah? Apakah hitung-hitungannya cukup, Mas Huda? Iya. Sebenarnya memang ini kalau kita baca ya, untuk aturannya kan di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016, kemudian diturunkan ke peraturan pemerintah yang terbaru. Nah, ini memang masih banyak mispersepsi mengenai apakah nanti tabungannya akan dibelikan rumah atau tidak gitu kan. Kalaupun untuk dibelikan rumah, ya bisa dibilang nggak akan cukup karena kan inflasi juga akan biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan dari bunga mereka, dan memang relatif kecil ya untuk
iurannya gitu kan. Nah, tapi yang jelas sebenarnya gini, jadi sistemnya adalah BP Tapera ini bagi MDR ataupun masyarakat berpendapatan rendah itu bisa meminjam eh, uang di BP Tapera untuk membeli rumah, merenovasi rumah, dan itu rumahnya harus rumah pertama gitu kan, bukan mereka menabung untuk beli rumah sebenarnya. Jadi kita mengumpulkan uang dari sisi pekerja dan sebagainya itu dijadikan sebagai permodalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa membeli rumah gitu. Nah itu sebenarnya konsepnya seperti itu. Nah yang sangat disayangkan adalah sumber pendanaannya ternyata dibebankan kepada semua kelas pekerja gitu kan. Jadi semua pekerja itu dibebankan untuk bisa membiayai perumahan yang notabene itu hanya bisa diambil untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau dia bergaji maksimal 8 juta sebulan gitu. Nah ini yang akhirnya timbul gejolak di masyarakat. Manfaatnya apa sih bagi kelas pekerja yang dia tidak bisa mengambil rumah tapera ini gitu kan. Nah ini yang akhirnya salah mispersepsi di situ gitu. Jadi ini sebenarnya bukan tabungan Mbak, tapi kalau untuk bagi kita yang sudah punya rumah dan tidak eligible untuk mengambil pembiayaan dari tapera, ini jatuhnya investasi gitu. Nah tadi yang saya sebutkan bahwa investasi, menabung dan sebagainya itu pun harus diperhitungkan, ada opportunity cost, kemudian ada apakah bisa likuiditasnya ada atau tidak gitu kan. Jangan-jangan ini ketika kita butuh sesuatu itu tidak liquid juga gitu kan. Terus kemudian ketika kita sudah pensiun dan ingin mengambil tapera kita ternyata tidak bisa gitu. Nah ini yang harus kita pertanyakan ke BP Tapera kelak. Rumah nanti tentunya juga akan berbeda, bisa turun nih, mungkin agak mission impossible ya, bisa juga naik. Mas Huda, soal pengelolaan, kita kalau melihat ke belakang kan sebenarnya ini kan dana yang dihimpun oleh pemerintah. Agak sedikit ada trust issue ya, bisa dibilang tabungan yang dikelola oleh pemerintah dijerat kasus korupsi begitu, ada beberapa pejabat yang mengelolanya. Seperti kita ambil contoh Asabri, kemudian ada korupsi jam sostek dan lain-lain. Nah ini bagaimana untuk trust issue ini? Artinya pengelolaannya harusnya seperti apa? Ya, ini yang kita soroti juga Mas, bahwa ini dana yang dihimpun itu tidak main-main jumlahnya. Kalau kita bicara mengenai data PPS saja, data PPS itu menyebutkan 55 juta pekerja kita merupakan pekerja yang formal gitu. Terus kemudian gaji rata-rata kita itu ada di angka 3 juta gitu kan. Jika kita hitung aja 50% dari atau 30 juta lah dari pekerja formal ini ikut di BP Tapera dengan gaji rata-rata sebesar 3 juta, kita ambil 2,5%-nya aja gitu kan, itu dana yang dikelola itu mencapai 2,7 triliun gitu. Itu per bulan loh. 2,7 triliun per bulan gitu, dan itu jumlah yang sangat besar sekali gitu. Jadi itu setahun bisa berapa puluh triliun gitu kan. Nah kita lihat sebenarnya ini juga ada sangkut pautnya dengan ya likuiditas di pasar SBN kita yang memang kalah saing dengan beberapa instrumen investasi lainnya Mas. Jadi kalau kita lihat dari sisi pengelolaan, BP Tapera ini mengelola dana dari masyarakat itu 45% untuk SBN ternyata. Hanya 8% untuk deposito. Nah, kita lihat di tengah kenaikan suku bunga Bank Indonesia, ini ternyata membuat harusnya bunga deposito itu meningkat gitu. Nah, investor yang rasional itu seharusnya dia berinvestasi di deposito, bukan berinvestasi di SBN. Karena SBN ketika mau menaikkan yield-nya, itu dia pasti akan lebih tinggi beban ke depannya gitu kan, beban pemerintah ke depannya. Nah makanya pemerintah ingin mencari cara cepat gitu untuk bisa memperdagangkan SBN-nya supaya cepat laku gitu. Nah ini yang akhirnya dimintalah BP Tapera salah satunya, yaitu untuk membeli SBN pemerintah kita. Nah bagaimana pengelolaannya? Kita dengan dana yang sangat besar itu Mas, kita pasti trust issue terhadap pengelolaan di BP Tapera gitu kan. Kita tahulah kita masih juga bergulir untuk di Taspen juga ada investasi fiktif ya, juga investasi fiktif itu sebesar 1 triliun gitu. Jadi trust issue-nya sangat kencang sekali. Makanya saya sampaikan itu pemerintah juga harus bisa menghandle trust issue masyarakat ini sebelum nantinya ini diterapkan secara 100%. Oke, jadi Mas Huda, ini kan masih ada waktu ya sampai 2027 juga ya Iqbal ya, untuk bagaimana nanti bisa dievaluasi dan digodok lagi oleh pemerintah. Terima kasih Mas Nailul Huda sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.